Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang agen rahasia, menceritakan dua orang agen rahasia yang bersaing untuk membuktikan siapa yang terbaik. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan dua orang agen rahasia yang sedang berada di kota Hong Kong. Agen ini bernama Tak dan Frank. Mereka sedang menjalankan sebuah misi rahasia untuk mengamankan sebuah alat di Hong Kong. Tak berapa lama Hendrik datang bersama anak buahnya di tempat itu dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Hendrik menembak semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian keluar dengan membawa koper berisi alat tersebut. Tak dan Frank langsung bereaksi dengan melumpuhkan satu persatu anak buah Hendrik. Hendrik berhasil kabur dari tempat itu dengan menggunakan sebuah parasut. Sementara itu, Tak dan Frank berhasil mendapatkan koper yang berisi alat itu dan menewaskan adik Hendrik. Adegan berpindah memperlihatkan sebuah perusahaan smart produk di Los Angeles. Di sini kita diperkenalkan dengan wanita yang bernama Lauren Scott. Di markas CIA, Tak dan Frank dipanggil oleh atasannya. Atasannya bilang bahwa seharusnya misi Hendrik menjadi sebuah misi rahasia. Namun Frank dan Tak membuat misi ini bocor ke publik dan mereka diskor sementara. Scene berpindah ke Lauren yang sedang berjalan-jalan sambil menikmati musik. Secara tak sengaja Lauren bertemu dengan mantan tunangannya yang bernama Steve. Steve memperkenalkan Lauren dengan tunangan barunya yang bernama Kelly. Di sebuah toko, teman Lauren yang bernama Trish menyarankan Lauren untuk mencoba kencan online agar Lauren segera mendapatkan pasangan. Selanjutnya, Tak datang untuk menjemput anaknya yang bernama Joe yang sedang berlatih bela diri. Di luar tempat itu, ibunya Joe yang bernama Katie yang merupakan mantan istri Tak juga datang ke sana untuk menjemput Joe. Scene berpindah. Tak sedang latihan tarung dan Frank sedang santai di rumahnya. Mereka sama-sama melihat sebuah iklan di TV yang berisikan tentang situs kencan online. Scene lalu berpindah ke Lauren yang sampai di kantornya. Ia mendapatkan sambutan yang berbeda dari para anak buahnya. Lauren kaget saat melihat layar komputernya karena ternyata Lauren telah berada di dalam sebuah situs kencan online. Lauren menelepon Trish dan memarahinya karena Trish lah yang memasukkan Lauren ke dalam situs itu. Saat Lauren lagi melihat-lihat, ternyata ada foto Tak di sana dan Lauren menyukainya. Oh my god, he's cute. Lanjut di sebuah tempat permainan biliar. Frank mengatakan bahwa dia ingin membantu Tak untuk mengawasi kencannya dari kejauhan. Tak dan Lauren bertemu di sebuah restoran. Mereka berdua berkenalan dan saling melemparkan pujian. Mereka berdua bercerita tentang latar belakang masing-masing. Setelah itu, Lauren pergi menyewa sebuah DVD. Secara tak sengaja, Lauren ketemu dengan Frank di sana. Disitulah awal mula Frank berkenalan dengan Lauren. Pertemuan yang singkat itu membuat Frank makin penasaran dengan Lauren. Frank kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari database tentang Lauren. Keesokan harinya, Frank datang menghadiri acara yang diadakan oleh Lauren. Di sana, Frank mencela peralatan yang sedang dipromosikan oleh Lauren. Lauren tampak kesal dengan Frank. Frank sengaja melakukan hal itu untuk mendapatkan janji kencan dengan Lauren keesokan harinya. 8 p.m. tomorrow. Fine. Di kantor mereka, ternyata mereka saling mengencani wanita yang sama, yaitu Lauren. Lauren Scott? Akhirnya mereka membuat beberapa peraturan, yaitu tidak boleh Lauren tahu kalau mereka sudah saling kenal. Dan nantinya pada akhirnya biarkan Lauren sendiri yang memutuskan siapa pemenangnya.
Tapi mereka juga nggak mau hal ini nantinya sampai merusak persahabatan mereka berdua. Di tempat lain, Henrik mendatangi seorang penjahit pakaian. Dia menunjukkan sobekan jas yang merupakan milik Frank yang didapatnya saat kematian adiknya di Hong Kong. Penjahit itu mengatakan bahwa dia pernah menjahit bahan itu hanya untuk satu orang yang tinggal di Los Angeles. Ternyata alamat itulah yang dicari oleh Henrik untuk membalaskan dendam adiknya. Cerita berlanjut. Frank sepertinya cemas dengan Tak yang sedang mengajak Lauren pergi kencan. Sementara Tak sedang menikmati waktunya berdua dengan Lauren. Keesokan harinya giliran Frank yang kencan dengan Lauren. Tak mengintai Frank. Frank membawa Lauren ke sebuah klub malam. Saat memesan minuman, Lauren tiba-tiba memutuskan untuk keluar. Lauren marah ke Frank karena tidak suka dibawa ke klub. I'm not the girl for you. Oh, come on, just... Lauren akan berpisah dengan Frank. Tiba-tiba Lauren melihat mantannya Steve sedang jalan dengan tunangannya. Wait. Just kiss me. Karena nggak mau merasa malu, Lauren memperkenalkan Frank ke mantannya itu. This is my boyfriend, FDR. I'm the department head of the children's Lalu Frank dan Lauren saling bercerita di sebuah restoran. Esoknya Frank langsung kesal pada Tak karena tahu bahwa kencannya dengan Lauren telah dimata-matai. Sniper squad, take me out. Di saat mereka berdua tengah berdebat, bos mereka datang dan memberitahukan bahwa seseorang yang bernama Ivan sedang berusaha untuk membawa Henry ke Los Angeles. Bos mereka menyuruh Frank dan Tak untuk memancing Ivan keluar. Selanjutnya, Tak dan Frank mengerahkan masing-masing anak buahnya untuk melakukan pengintaian dan mencari informasi tentang Lauren. I'm afraid that's level 5 classified. Don't let your country down, boys. Roger that. Tak langsung menyelinap ke rumah Lauren untuk melakukan pengintaian dan mencari hal-hal apa saja yang disukai oleh Lauren. Frank juga melakukan hal yang sama. Tak dan Frank kembali mendapatkan misi dari bosnya karena informasi tentang Ivan telah didapatkan. Mereka pura-pura menyamar menjadi temannya Ivan agar dapat bertemu dengannya. Heinrich doesn't have any friends. Dengan kerjasama yang epik, Tak dan Frank berhasil mendapatkan Ivan. Saat mengantarkan Ivan ke kantor, Tak dan Frank mendapatkan pesan dari anak buah mereka masing-masing. Pastinya ini adalah masalah Lauren. Ternyata Tak dan Frank sama-sama ketemu di ruang pengintaian. Sit down. I'm staying. Ya, jadinya mereka sama-sama mencari informasi tentang Lauren. Kemudian Tak mengajak Lauren untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Lauren. Tak mengajak Lauren untuk mengemudi mobil impiannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Frank. Frank memperlihatkan lukisan-lukisan yang sangat disukai oleh Lauren. Undine, 1902. Oh my god. Frank langsung mengajak Lauren untuk melakukan hal-hal lainnya agar dia nggak dianggap egois sama Lauren. Let's pick the saddest, oldest bastard here. Tak juga sama. Dia membawa Lauren ke arena tembak untuk membuktikan bahwa Tak juga menyukai tantangan. Tak berhasil mengalahkan semua pemain di sana, hanya seorang diri. Lauren menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya kepada Trish. Lauren malah makin bingung untuk memilih antara Tak dan Frank. Lauren mengambil keputusan untuk tidur dengan Tak dan juga Frank untuk menentukan pilihannya. Sementara itu, Tak dan Frank mendengar percakapan Lauren. Mereka berjanji tidak akan tidur dengan Lauren. Selanjutnya, Tak mengajak Lauren ke rumahnya. Tak terlihat mulai bermesraan dengan Lauren. Frank mengacaukannya dari jauh dengan menghujani tempat itu dengan air. Tak tidak tinggal diam. Frank membawa Lauren ke rumahnya. Di situ Frank telah menyiapkan semacam malam yang romantis. Tak menembak Frank dengan senapan bius yang membuat Frank langsung terkapar tak berdaya. Really? Setelah kejadian itu, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Adegan berikutnya diperlihatkan Henrik yang telah sampai ke pelabuhan Los Angeles. Henrik dijemput oleh beberapa orang anak buahnya di sana. Di pertemuan selanjutnya, Frank mulai membawa Lauren untuk menemui keluarganya. Oh, is this FDR? Oh, yes. Because you are the first girl. Pada malam harinya, Frank mengantar Lauren pulang ke rumahnya. Godaan yang luar biasa membuat Frank gak tahan. Akhirnya, Frank melanggar janjinya di awal dengan Tak. Tahu sendirilah ya mereka ngapain. Tak datang ke kantornya dan meminta rekaman kegiatan Frank semalam ke anak buahnya.
Tak kecewa dengan Frank karena telah melanggar perjanjian. Frank berkata bahwa semua kejadian itu nggak pernah direncanakan sebelumnya. Frank mengatakan bahwa dia benar-benar serius menyayangi Lauren. Karena Tak nggak punya keluarga, Tak pun menyewa beberapa orang untuk menjadi keluarganya. Kemudian Tak membawa Lauren ke sebuah restoran untuk bertemu dengan keluarga sewaannya di sana. Keluarga sewaan Tak bersiap di restoran itu, tapi beberapa orang datang dan membawa pergi semua keluarga palsu itu, digantikan dengan keluarga palsu lainnya yang merupakan orang-orang suruhan Frank. Tak terpaksa mengikuti segala permainan yang dibuat oleh Frank. Acara menjadi kacau karena semua orang-orang itu malah menjelek-jelekan Tak kepada Lauren. Frank tampak senang melihat kejadian itu dari monitornya. Lauren yang udah mulai kesal langsung memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Tak mengejarnya dan langsung meminta maaf dan mengakui kalau dia menyewa sebuah keluarga. But you have a family, you have a son. Tak meminta izin kepada Lauren untuk mengantarnya pulang setelah menjemput anaknya Joe. Sesampai di sekolah Joe, Lauren mengajaknya bermain agar hubungan Joe dengan ayahnya kembali akrab. Mereka bersenang-senang dan Frank merasa kesal melihat layar monitornya. Use the kid. Selanjutnya, Tak mengantarkan Lauren pulang ke rumahnya. Mereka mulai bermesraan dan Tak mulai merusak satu persatu kamera pengintai Frank. We're dead, sir. Ternyata Tak nggak jadi ngapa-ngapain ya guys. Lauren yang bingung lalu meminta saran pada sahabatnya Tris. Tris menyarankan Lauren untuk memilih pria yang dapat membuatnya lebih baik. Di kantor mereka, Tak dan Frank mulai berdebat. Tak mengatakan bahwa persahabatannya dengan Frank telah berakhir. Frank juga mengatakan bahwa dia akan segera pindah. Pounds for transfer. Tidak lama, Lauren menelepon Tak dan mengajaknya untuk bertemu. Tak bergegas pergi meninggalkan Frank yang terlihat sedih. Frank mengemasi barang-barangnya di ruangan pengintaian. Di situ Frank melihat sesuatu yang mencurigakan di layar monitor. Ternyata Henrik telah mengikuti Tak saat Tak mengantar Lauren semalam. That's Heinrich. Frank langsung bergegas menemui Tak. Lauren kaget melihat kedatangan Frank di restoran itu. Lauren memperkenalkan Frank ke Tak dan begitu pun sebaliknya. Lalu Lauren meminta izin sebentar karena merasa sudah terlalu cemas. Frank langsung menjelaskan maksud kedatangannya agar nggak salah paham. Tak merasa Frank berdusta. He's in a... Yeah, all right. Where you going? Where you going? Sementara di luar, Tak dan Frank sudah berkelahi. Mereka berkelahi seakan-akan mereka adalah dua orang musuh. Lauren kembali terkejut saat baru saja keluar dan mengetahui bahwa Tak dan Frank adalah dua orang teman. Friend? Did you see who could get the girl first? No. Lauren pun langsung meninggalkan mereka berdua. Tris datang ke sana untuk menjemput Lauren. Namun tak lama Henrik datang dan menyandra mereka berdua. Excuse me, is there something I can help you with? Bunch of boyfriends. Tak dan Frank yang baru keluar dari restoran tiba-tiba mendapat telepon dari Lauren. Ternyata yang berbicara adalah Henrik. Lauren? No, you shut up. Henrik meminta mereka berdua datang ke sebuah gudang tanpa senjata dan tanpa pengawalan polisi atau agen. What is that? GPS. I put a sat tracker on it. Tak dan Frank langsung mengejar mereka menggunakan sebuah mobil. Dude, stop repeating everything that I said! Frank berhasil menyelamatkan Lauren dan Tak menembak ban mobil Tris untuk menyelamatkannya. Ya meskipun harus nyemplung di danau ya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Tak dan Frank berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Henrik yang mengejar mereka. Joe dan Katie kebetulan lagi nonton TV. Mereka melihat Tak di TV yang kebetulan sedang disiarkan secara langsung. Akhirnya sampailah mobil mereka di sebuah jalan yang buntu. Tak dan Frank langsung berdebat dan saling mengalah untuk dipilih oleh Lauren. Tapi Lauren langsung menengahi dan mengatakan belum memutuskan semuanya. Namun tak lama Henrik mulai mendekat. Tak dan Frank menembaki mobil itu tapi nggak mempan karena kaca depannya anti peluru. Lauren menyuruh untuk menembak lampu mobil itu agar airbagnya keluar. Dan benar saja, mobil Henrik langsung terpental dan terguling-guling setelah lampu depannya tertembak. Tak, Frank dan Lauren berhasil selamat.
Di situ Lauren memutuskan untuk memilih Frank sebagai kekasihnya. Sementara itu, Katie dan Joe terlihat senang dengan aksi yang baru saja dilakukan oleh Tak. Tak dan Frank akhirnya saling berpelukan dan persahabatan mereka pun sudah kembali normal. Scene berpindah di mana Tak menjemput Joe di sekolah. Kebetulan Katie juga datang ke sana dan mereka bersatu kembali. Kita juga diperlihatkan pada Frank yang berencana untuk melakukan lamaran kepada Lauren, dan film pun tamat. Oke, gimana alur ceritanya? Jika ada tanggapan dan request bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.